Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan selalu memujinya dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menjaga kita, merahmati kita, memberkahi kita. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, niscaya kita menjadi orang-orang yang merugi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan dalam hidupmu itu tidak ada rahmat dan karunia Allah, andaikan engkau berjalan di muka bumi ini tanpa rahmat dan karunia dari Allah, niscaya engkau menjadi orang-orang yang merugi. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, sebagai bentuk doa kita untuk beliau dan juga ucapan terima kasih kita kepada beliau, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita cinta dan ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang ilmu ridho. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi apa yang kemarin saya sampaikan, apa-apa saja dari takdir-takdir Allah yang Bapak Ibu belum bisa menerimanya dengan totalitas. Masih ada perasaan berat, perasaan belum nerima, legowo, masih suka jadi pikiran, stres dan lain sebagainya. Setelah diidentifikasi, maka mari belajar untuk meridhoinya. Belajar untuk meridhoinya. Karena ridho ini adalah sumber bahagia kita. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan surga dunia dan juga surga di akhirat. Surga di dunia berupa kebahagiaan, ketenangan hati, kenyamanan batin. Surga di akhirat tentunya surga yang telah Allah ciptakan dan sediakan, yang kita baca dalam Al-Quran, yang di dalamnya penuh banyak dengan ragam kenikmatan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita murojaah dulu 3 doa yang sudah kita pelajari dan kita hafalkan dalam rangka untuk mensupport kita dalam rangka bertakhalluk, belajar untuk berakhlak dari akhlak-akhlak hati, amal-amal hati yang sudah kita pelajari. Baik, yang pertama mari kita baca sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini Bapak Ibu bisa baca secara rutin, bisa juga tidak. Maksud saya tidak itu dibaca ketika kita sedang mengalami, merasakan kok hatiku ini kotor gitu ya, kok aku berani gitu, masih sebodoh ini melakukan pikiran negatif, berperasaan jahat gitu. Nah pas sadar begitu, kita menyesal, kemudian langsung kita baca doa ini, seperti itu. Jadi bisa rutin itu bagus, bisa
insidental ketika kita merasakan hati kita sedang kotor. Nah, kita langsung berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Yang kedua apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini jangan sampai kita lupakan. Yang ketiga apa yang kemarin? Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Wahai Allah, aku mohon kepadamu sifat ridho, sikap ridho terhadap ketentuan yang telah Engkau tetapkan. Kata seorang ulama, seseorang itu nggak disebut ridho sampai ada ujian yang menimpa dia, sampai ada ketetapan Allah yang menimpa dia. Jadi kita ini dalam kondisi normal, belum ada ujian yang datang, kita nggak bisa disebut ridho atau tidak. Misal datanglah ujian itu, Bapak Ibu, ini mah contoh ya, pulang dari masjid habis kajian, ada yang terpleset jatuh. Nah, itu ujian ridho langsung tuh. Ada yang pulang dari sini hilang kendaraannya, itu ujian ridho. Jadi dalam kondisi normal kita belum bisa disebut apakah seorang hamba yang ridho atau tidak. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Kalau nggak ada kodonya ya nggak bisa. Saya jadi ingat seorang teman, dia seorang ustadz. Dia ceramah, judulnya beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu judul ceramahnya. Selesai acara, kemudian dia pulang, dia terperosok jatuh labuh ke solokan. Jadi kayak trotoar gitu kan Pak ya, kan bawahnya tuh air ya. Nah, dia itu mungkin nggak tahu ngelamun atau apa, terperosok itu jatuh ke got itu. Apa dia bilang dalam hatinya? Dia sharing kepada saya, ya saya agak malu juga katanya, malu, kemudian agak kesel juga, marah. Tapi dia kemudian diingatkan, tadi kan saya ceramah judulnya takdir baik takdir buruk gitu ya. Artinya jatuhnya dia ke got itu, dia kayak langsung diuji sama Allah. Tadi kamu ceramah ngajarin ilmu iman kepada takdir baik takdir buruk, sekarang aku uji kamu dengan takdir buruk, jatuh ke got gitu. Bagaimana respon kamu? Nah, dia bilang seperti itu. Jadi kita akan diuji setelah ada kejadian. Bahkan nanti pada pembahasan yang terakhir insya Allah tentang masalah tawadu, kita ini nggak bisa disebut orang yang tawadu rendah hati sebelum diuji. Dan ujian-ujian tawadu yang dipertontonkan oleh para salaf, yang dialami oleh para salaf, ini menarik kita. Ada orang karena kelihatannya dia mungkin nampak alim, berjenggot, pakai baju koko, bergamis, usianya sudah sepuh, nampaknya dia orang yang rendah hati, tawadu, selalu bawa tasbih. Coba aja uji, dia benar nggak tawadu? Nanti itu ketika ujian datang baru ketahuan. Contoh gini Pak, ada orang selalu bawa tasbih, kita nampaknya wah dia nih orangnya kayaknya khusyuk. Coba kagetin dia sama cucunguk. Kalau dia meresponnya dengan spontan kalimat thayyibah, kita masih berhusnudon sama dia, astagfirullah, nah, itu masih bagus. Tapi kalau misalkan pas dialungkan cucunguk dia kaget keluarnya kata-kata kotor, saya nggak usah contohin kata-kata kotornya ya. Berarti dia sebetulnya belum jadi ahli zikir itu, walaupun dia selalu pegang tasbih. Jadi akhlak itu harus diuji dulu, baru kelihatan apakah dia berakhlak baik atau tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan belajar dua amalan hati ya, yang itu menjadi pendukung untuk kita punya sifat ridho. Jadi ridho ini akan sulit kita miliki kalau kita tidak punya dua sifat ini. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, yang kedua adalah qanaah.
Yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua qanaah. Ridho bisa kita miliki, kita bisa bersikap ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah kalau kita punya dua sifat ini. Yang pertama husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, berpikir positif kepada Allah. Dan yang kedua qanaah, menerima ketetapan Allah, menerima pembagian rezeki, pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama mengatakan permulaan dari ridho itu husnudzon, ujung dari ridho itu qanaah. Artinya orang yang tidak punya husnudzon kepada Allah sulit untuk ridho, karena apa-apa yang terjadi menimpa dia, dia langsung menyalahkan Allah, dia langsung berpikir negatif, sulit untuk ridho. Dan kalau dia sukses husnudzon, insya Allah sukses ridho. Kalau sukses ridho, dia akan sukses qanaah. Makanya dua sifat ini menjadi penting untuk kita kemudian pelajari. Kita mulai dari husnudzon kepada Allah, husnudzon billah, berbaik sangka, berpikir positif. Ini sekarang jadi diksi yang paling lebih populer daripada berbaik sangka, tapi berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka, berpikir positif kepada Allah? Allah itu baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Mustahil Allah itu zolim, jahat. Sehingga husnudzon kepada Allah adalah kita selalu berpikir Allah itu baik, selalu memberikan yang terbaik, menetapkan yang terbaik. Allah tidak mungkin, mustahil zolim, jahat, merugikan kita, nggak mungkin. Ini prinsip pertamanya, husnudzon kepada Allah. Sama seperti dalam konteks hablun minanas, kita mengenal seseorang dan percaya seseorang itu baik, maka sikap kita kepada orang itu yang kita kenal, kita yakini baik adalah selalu berpikir bahwa dia itu baik. Ketika ada kabar kepada kita tentang orang ini, misalkan teman kita bilang, tuh teman kamu itu sekarang udah nggak suka sama kamu, udah nggak peduli sama kamu. Saking kita percaya sama teman kita yang tadi dikomplainkan sama orang lain itu, dia udah nggak suka sama kamu, udah nggak peduli sama kamu. Tapi karena kita percaya sama teman kita, udah lama mengenal, betapa luar biasa kebaikannya, kita nggak terpengaruh tuh sama omongan orang lain itu. Kita tetap berpikir positif kepada dia, berbaik sangka. Karena kalau kita terpengaruh sama omongan orang lain itu, kita jadi berpikir negatif kepada teman kita yang selama ini berbuat baik. Oh iya ya, dia jadi berubah, jadi berbeda, pantas aja gitu, udah lama dia nggak ngontak saya. Nah ini udah bermasalah nih, udah bermasalah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini termasuk materi akhlak kepada Allah yang kita harus jaga, husnudzon billah. Prinsip dasarnya tadi, Allah itu maha baik, huwa ar-Rahman huwa ar-Rahim. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim. Maka Allah akan selalu memberikan takdir-takdir yang terbaik, ketetapan-ketetapan yang terbaik. Kalaupun ada takdir buruk yang diberikan kepada kita, diujikan kepada kita, itu ada hikmah di balik itu. Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Sampai seorang ulama mengatakan, andaikan engkau tahu hikmah di balik setiap takdir-takdir itu, niscaya engkau akan banyak menangis, memohon maaf kepada Allah, karena selama ini engkau salah menilai Allah, salah menyangka Allah. Ada sebuah cerita, saya dapat cerita ini merasa bersyukur karena membuat pemahaman tentang husnudzon jadi semakin bulat. Ada seorang teman, dia punya teman lagi, dia ada dua orang, si A sama si B. Si A ini datang kepada si B minta bantuan, minjem uang. Si B karena sebagai teman baiknya mengatakan, insya Allah saya bantu, ya nanti siang lah katanya saya kasihkan uangnya. Kata si B. Si A senang, alhamdulillah ada yang mau bantu, temannya mau bantu.
Pas masuk waktu siang, si A ini ingin menanyakan, karena kan udah masuk waktu siang, waktu yang dijanjikan. Kemudian si A ini nge-WA, nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat, langsung mulai muncul pikiran negatif. Nggak bener nih, bohong nih, PHP nih. Oh, si A udah mulai mikir negatif tuh, mikir negatif. Padahal ini temenan baik ini. Sampai waktu siang agak mulai maju, mau ke sore, ketemuan lah. Ini agak reaktif nih, agak kecewa juga. Kamu dari mana? Katanya mau bantu aku. Aku A nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Apa jawaban si B? Sewu hapunten, tadi siang itu mungkin pas kamu WA saya, telepon saya lagi di counter HP. Saya lagi menjual HP saya, supaya uang hasil jual HP itu saya bisa berikan kepada kamu. Coba Pak bayangin, ini si A yang tadi marah, ngambek, agak kecewa karena dianggapnya dibohongin sama teman si B. Kira-kira gimana responnya? Malu. Jadi itu contoh kecil betapa kita ini gara-gara ada takdir buruk yang menimpa kita, diujikan kepada kita jadi berpikir salah kepada Allah. Padahal Allah itu adalah tadi prinsip dasarnya, huwa ar-Rahman huwa ar-Rahim. Mustahil Allah itu jahat, mustahil itu zalim. Makanya perlu untuk bisa berpikir apa hikmah di balik ini. Makanya penting husnudzon ini dijaga. Pokoknya prinsip dasarnya Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak jahat. Tinggal kitanya untuk bisa berpikir positif, apa hikmah di balik itu. Dan kalaupun ada hal-hal yang sifatnya jelek, buruk menimpa kita, itu kan sudah jelas kaidahnya. Itu disebabkan oleh perilaku kita, disebabkan oleh sikap negatif kita, oleh kebodohan kita, oleh kezoliman kita. Allah mah tidak zalim. Makanya salah satu sunatullah dalam hidup ini adalah hukum sebab akibat, hukum tebar tuai. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan akan dapat kebaikan, yang melakukan keburukan akan dapat keburukan. Jadi kalau ingin dapat yang baik, tanamlah yang baik-baik. Ini husnudzon kepada Allah. Nah, nanti tentang husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain, itu adalah turunannya. So, Bapak Ibu rahimakumullah, bayangin. Ini contoh dalam tadi hablum minanas. Kita berpikir negatif kepada orang, berburuk sangka kepada orang. Kita menyangkanya dia sudah nggak suka sama saya, udah nggak peduli sama kita, udah pokoknya macam-macam. Padahal enggak. Kita suudzon kepada Allah. Allah itu nggak adil, Allah itu jahat, Allah itu pilih kasih, Allah itu benar. Betapa nggak sopan kita, ya, betapa tidak sopan. Kalau manusia berubah sifat, bisa saja dari manusia yang awalnya baik, awalnya peduli sama kita, awalnya care sama kita, jadi berubah jadi jahat, itu sangat bisa manusia. Tapi Allah ini huwa ar-Rahman huwa ar-Rahim. Mustahil Allah itu jahat. Kalaupun Allah memberikan hukuman, bahkan azab kepada satu kaum karena kemaksiatannya, itu juga bagian dari keadilan Allah. Karena sunatullah itu adalah sebab akibat, baik berbalas baik, buruk berbalas buruk. Itulah keadilan Allah. Makanya kenapa orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga? Ini bagian keadilan Allah. Masa nasib orang kafir disamakan sama orang mukmin? Dan kita sebagai orang mukmin harusnya protes kepada Allah kalau misalkan orang kafir masuk surga. Kenapa? Orang kafir tidak sama seperti kita ketika di dunia. Kita berjuang keras, bersungguh-sungguh, mengorbankan waktu perasaan untuk sholat, untuk haji, untuk umroh, untuk ibadah-ibadah yang lain. Orang-orang kafir, orang fasik tidak. Masa sama nasibnya? Beda. Makanya itu adilnya Allah. Nah, tentang husnudzon saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini di beberapa buku tentang kisah-kisah hikmah banyak dinukil. Ada seorang bapak tinggal di sebuah rumah dan dia punya anak yang lumpuh sebelah. Kemudian tiba-tiba ada ada gerombolan begal yang dia itu sedang dikejar sama pasukan kerajaan. Kemudian
meminta bantuan kepada si bapak itu untuk berlindung, nyumput heula supaya tidak terkejar sama pasukan kerajaan, karena pasti kalau ketahuan, ketangkap, resikonya pasti dibunuh, karena dia itu begal sama ya mau memberontak juga. Akhirnya gerombolan ini minta izin kepada si bapak itu untuk sembunyi, tapi bohong, mengakunya kami ini pasukan kerajaan, kami sedang ada tugas untuk mengejar perampok, padahal mereka perampoknya. Nah si bapak ini husnuzon, berpikir positif, nggak ada kecurigaan. Bahkan si bapak ini mengatakan begini, Masya Allah, selamat datang para mujahid, gitu ya. Disambut, nggak ada kecurigaan sama sekali, husnuzon, berpikir positif. Disambut, dipersilahkan, kemudian dijamu makanan minuman yang terbaik, sampai ditawarkan bermalam aja di sini, bermalam di sini, gitu. Karena si bapak ini merasa suatu kehormatan didatangin oleh para mujahid, gitu ya. Padahal bohong, gitu, perampok itu. Singkat cerita, para gerombolan ini akhirnya mabit bermalam di rumah si bapak itu dengan apa ya, antara takut sama merasa wah luar biasa sekali, antara takut malu gitu ya, takut ketahuan sama malu sama sikap si bapak yang luar biasa ini. Nah ketika si gerombolan ini sedang istirahat, si bapak ini kemudian membawa si putrinya itu yang tadi lumpuh sebelah itu ke ruangan yang di tempat makan, kemudian bekas-bekas air minum tadi si gerombolan itu ya, itu dituangkan, kemudian diusapkan, dibalurkan kepada tubuh si anak perempuan itu, berharap keberkahan dari bekas minum para mujahid. Pokoknya husnudon kepada Allah si bapak itu. Nah ada yang gerombolan itu melihat, menyaksikan, nangis itu. Oh si bapak ini luar biasa ya, artinya dia dibohongin tapi luar biasa. Dengan izin Allah, besoknya pas pamit gitu ya, pas pamit dia mengucapkan terima kasih, si bapak itu dicium tangannya, terima kasih gitu. Kenapa? Karena ada keajaiban, si putrinya ini jadi sembuh dari lumpuhnya itu. Tambah menangislah si gerombolan itu, tapi nggak diceritakan, dia jadi kemudian mengakui. Tapi poin yang disampaikan oleh para ulama kita tentang hikayat itu adalah inilah keajaiban dari berpikir positif, berbaik sangka, gitu. Dan kita sekarang ada di zaman penuh kecurigaan, ya, gitu kan, agak sulit kita untuk bisa 100% berpikir positif. Sampai kalau misalkan ada datang kepada kita seseorang meminta bantuan, kita udah pikirnya udah negatif semua, gitu kan. Wah, bawa, mau dan lain sebagainya. Andaikan pun itu salah alamat, karena benar kita dibohongin, wallahi pahala mual pahili, ya gimana nih, gitu. Itu yang kita khawatirkan adalah bagaimana kalau orang yang datang kepada rumah kita mengetuk pintu itu adalah benar orang yang sedang punya masalah. Cuman karena pikiran kita sudah benar-benar dirasuki oleh cerita-cerita penipuan, dan itu yang mendominasi pikiran kita, akhirnya orang yang benar-benar Allah datangkan kepada kita dengan membawa permasalahannya itu tidak kita bantu, gitu. Dan kalaupun kita bantu dan benar dia bohong karena modus, tetap pahalanya buat kita, gitu. Dan tentu dalam hal ini perlu firasat yang tajam, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang alokasi kemampuan berfirasat itu, mungkin bisa melihat dari bahasa tubuhnya, dari apanya, kan gitu. Mungkin dia benar bohong, modus, dan orang yang tuan ini paham, tahu banget ini nipu. Mungkin sebelum dikasih sedekah uang transport, mungkin dikasih tausiah dulu, dikasih tausiah, dia sadar dapat hidayah, kan gitu. Ingat, ada kisah nyata ketika ada seorang pencuri masuk ke rumah Ibrahim bin Adam. Beliau sedang sholat tahajud, pencurinya masuk. Si pencuri ini nggak nemuin apa-apa, karena mungkin nggak ada harta benda yang begitu bernilai. Yang ada adalah tuan rumah yang sedang sholat tahajud. Akhir cerita, si pencuri itu bukannya mendapatkan harta benda yang dicuri, malah hatinya tercuri, dapat hidayah, gitu. Jadi luar biasa ya efek kesolehan dari para ulama-ulama kita. Itu Bapak Ibu rahimakumullah tentang
husnuzon. Jadi berpikir positif, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu, apa dari tema-tema kehidupan ya, sesuai dengan cerita takdir kita masing-masing yang kita kadang masih susah untuk berpikir positif kepada Allah, atau kita pernah berpikir negatif kepada Allah ya. Nah, kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita coba mengubah sikap kita. Sampai Nabi mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sedang berpikir positif kepada Allah. Allah itu maha kaya, kita mesti berpikir positif, Allah akan mengkayakan kita. Allah ini maha pengampun, kita mesti berpikir positif, Allah itu akan mengampuni kita. Kalau ada orang berbuat dosa maksiat, saking banyak besarnya maksiat, dia berpikir cigana Allah mau mengampuni aku, cigana Allah udah kehel sama aku, itu suudon kepada Allah itu, gitu kan. Dan kalau ada orang yang mengatakan buat apa kamu taubat ya, kamu terlalu gede dosanya, terlalu banyak, Allah tidak akan mengampuni. Nah, ini juga bagian dari setan juga. Jadi berpikir positif, sebanyak apapun dosa kita, Allah itu maha pengampun. Nah, ada subhat yang kemudian disampaikan oleh beberapa motivator dan trainer. Kalau kamu berpikir bisa, kamu akan bisa. Oh gitu, saya bisa, saya hebat. Dan apa yang kamu pikirkan, Allah bersama prasangka dan pikiran kamu. Di sini ada subhat, ya, ada subhat. Di mana subhatnya? Ya, subhatnya adalah seakan apa yang akan kita katakan itu benar-benar jadi sebuah kejadian. Kemudian ada yang mengatakan hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu doa. Ini juga ada subhat di sini. Doa itu kalimatnya memang seperti kalimat kata-kata, tapi tidak setiap kata-kata itu doa. Karena doa itu adalah sebuah kalimat agung, kalimat ibadah yang biasanya dimulai dengan kalimat-kalimat permohonan, permintaan seperti Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika, ya Rabbi, Allahumma, dan lain sebagainya. Jadi enggak setiap kata-kata itu doa, enggak. Nah, oleh para beberapa motivator langsung digeneralisir, hati-hati dengan kata-kata, kata-kata itu doa. Nah gitu, enggak setiap. Justru saya jadi berpikir begini, kalau kita hanya mengatakan semoga sukses ya, itu belum masuk kepada doa, itu mah hanya sebuah harapan. Semoga sehat ya, itu belum doa, itu mah harapan. Kalau doa itu begini, Pak Bu mohon doanya untuk kesuksesan anak saya, Allahumma, ya Allah berikan dia kesuksesan. Itu baru doa. Jadi ada kata-kata yang sifatnya ubudiyah, ya Allah, gitu. Kalau kata-kata itu doa, berarti kalimat saya mau pergi ke Bandung jadi doa, gitu kan? Maka ada subhat di sana, gitu. Jadi doa itu kalimat khusus, kalimat ubudiyah yang diawali dengan kata-kata ya Allah, ya Rabbi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang minta doa, memang harusnya kita benar-benar mendoakan. Kan kalau kita nih tradisinya gini, Pak Bu mohon doanya ya untuk keberkahan keluarga kami, mohon, amin, atau insya Allah. Enggak. Nabi ketika dimintai doa oleh sahabat, misal nih cerita Abu Hurairah nih, Abu Hurairah ini pernah menangis karena ibunya yang masih musyrik kafir ini belum jadi mukminah. Ini yang membuat Abu Hurairah itu sedih. Sampai kata Nabi, apa yang membuat kau sedih? Kata Abu Hurairah, saya ini dikaruniai ilmu tentang hadis yang luar biasa. Cuman ada satu yang membuat saya sedih, ibuku belum menjadi muslimah. Setiap aku berdakwah kepada ibuku untuk bersyahadat, justru ibuku malah bersikap reaktif, malah menjelek-jelekan engkau wahai Rasulullah. Tolong doakan ibuku supaya dapat hidayah. Nabi nggak mengatakan ya insya Allah, amin, enggak. Nabi langsung mendoakan, Allahumma ihdi umma Abi Hurairah, wahai Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Biiznillah Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya langsung bersyahadat. Jadi harusnya tradisi yang kita bangun adalah Pak Bu minta doanya, nah kita langsung berdoa kepada Allah, mau langsung di tempat atau nanti dibawa ke majelis doa kita. Doain supaya anak saya lulus kuliah, doain ya Allah berikan kelulusan kepada putra ibu ini, harusnya begitu. Jadi nggak cukup dalam mengatakan insya Allah, baik itu didoakan deh ya, atau amin, enggak, tapi langsung mendoakan.
gitu. Dan kalau kita nengok orang sakit, yang afdol itu bukan kata-kata semoga cepat sembuh, bukan, tapi langsung doa. Allahumma rabban nas ispi wahai Allah berikan kesembuhan. Jadi kata-kata semoga itu menurut saya belum masuk kategori doa, itu mah harapan ya. Nah gitu ya, jadi kita mesti meningkatkan kualitas kata-kata kita, bukan harapan tapi benar-benar sebuah doa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu masalah husnudzon. Apakah ada doa tentang husnudzon? Ternyata saya menemukan ada, tapi doa ini tidak populer ya, tapi doanya ada. Apa diantaranya? Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaika wa husnadzanni bika. Wahai Allah, aku mohon kepadamu tawakal yang benar terhadap semua urusan dan berbaik sangka kepadamu. Nah seperti itu ya. Yang itu tidak akan saya ajarkan di sini, tapi ada. Nah nanti untuk masalah qanaah, nah baru ada doa yang kita akan hafalkan bareng-bareng. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah sekarang tentang qanaah. Tadi kan husnudzon itu awal ridho, dan ujungnya adalah hasilnya apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa puas, merasa cukup, sehingga menerima dengan totalitas pemberian dari Allah, pembagian rezeki, ketetapan takdir dari Allah. Ini qanaah. Apa lawannya? Toma, loba, dan tidak puas gitu. Jadi kalau ada pemberian Pak, misalnya nih kita nih ada pemberian gitu kan, yang saya sering temukan nih Pak, kalau acara buka bersama anak-anak ya, anak-anak kan dibagi tuh nasi kotak. Ada anak yang begini Pak, dibuka si dusna teh, padahal itu sama percikan semua itu, pas dibuka, jang, nah gitu ada langsung tuh Pak, ekspresi wajahnya tuh jadi kayak tidak menerima itu. Pas lihat anu sisina ping, wah gede itu kan, langsung. Nah itu tuh ciri yang tidak qanaah itu ya. Kan awalnya mah kan mau buka bersama tuh semangat tuh, pada ceria tuh, pas udah dibagi dibuka gitu. Pas lihat kanan kirinya kan ada yang paha atas, paha bawah, dada kan gede-gede dagingnya, ini jang gitu kan. Ini contoh tidak qanaah. Langsung Pak, ini ekspresi wajahnya tuh yang tadinya ceria jadi gitu. Apalagi ada anak yang berani, kenapa aku mau gitu. Nah itu contoh kecil, ini anak belum bisa qanaah gitu. Kalau yang lain biasa-biasa, alhamdulillah dapat paha. Tapi ada yang dapat jang, tapi nggak kayak ekspresi kayak tadi, biasa aja gitu. Nah gitu Pak ya. Jadi qanaah itu adalah merasa menerima, puas, cukup, bersyukur dengan apa yang Allah tetapkan, Allah berikan. Lawannya apa? Tidak puas, toma, loba gitu. Nah kita simak beberapa riwayat tentang qanaah. Kata Nabi SAW, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah seperti harta simpanan yang tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah habis. Terus kata beliau, alaikum bil qanaah fa innal qanaata malun la yanfadu. Kalian harus bersikap qanaah terhadap takdir pemberian ketetapan Allah, wabil khusus dalam masalah rezeki, karena qanaah adalah harta yang tidak akan pernah habis gitu. Kemudian seorang ulama mengatakan qanaah adalah sikap mental kaya. Jadi qanaah ini adalah sikap mental kaya. Makanya ada hadis Nabi, kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya hati. Maksudnya adalah qanaah. Dan qanaah ini bisa dimiliki oleh orang kaya, orang miskin, orang menengah. Jadi qanaah ini bukan kalau ada pikiran dalam benak kita, oh qanaah mah buat orang miskin, enggak. Buat siapapun yang mendapatkan karunia rezeki dari Allah.
Kalau dia mensikapinya dengan qanaah, itulah orang yang beruntung. Ingat kata Nabi, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang yang dapat hidayah Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan dia qanaah terhadap pembagian rezekinya itu. Jadi qanaah itu bukan amalan orang miskin, bukan. Itu adalah amalan setiap orang yang dikaruniai rezeki. Ada yang bilang begini, ada nih orang kaya bilang, hiduplah dengan qanaah. Apa kata orang miskin? Jadinya enak ngomongnya, gitu kan? Nggak usah Allah berikan kekayaan, ngomong qanaah enak, di dia tuh enak, gitu kan? Qanaah kan sebuah kekurangan, gitu. Jadi jangan ada paradigma persepsi qanaah itu amalan orang miskin. Sama seperti tidak boleh ada pemikiran dermawan itu amalan orang kaya. Tidak. Itu amalan siapapun yang punya potensi, punya rezeki. Karena konsep berderma adalah tentang andil, tentang kontribusi. Berinfaklah, berdermalah sesuai dengan potensi yang kita miliki. Yang membedakan adalah soal kuantitasnya, porsinya. Contoh, ada satu proyek, orang miskin mungkin sedekahnya angkanya ribuan, puluhan ribu mungkin, yang kelas menengah mungkin ratusan ribu, yang kaya jutaan, belasan juta. Ini proporsional, gitu. Jadi kalau ada orang miskin, orang menengah berpikirnya, ayo ada program ini kebaikan, enggak, aku bukan orang kaya, ini salah paradigmanya. Jadi dermawan itu tentang kontribusi, tentang andil sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, qanaah ini amalan hati untuk setiap orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, gitu. Oke, lanjut. Ada ulama yang ditanya, siapakah orang yang qanaah itu? Kemudian dijawab, orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain meskipun kekayaannya sedikit. Kemudian mengutip pendapat, Allah meletakkan 5 hal dalam 5 tempat. Allah meletakkan kemuliaan dalam taat. Allah meletakkan kehinaan dalam maksiat. Allah meletakkan kehebatan dalam melaksanakan sholat malam. Allah meletakkan kebijaksanaan dalam hati yang kosong. Dan Allah meletakkan kekayaan dalam qanaah, ya, dalam qanaah. Jadi qanaah ini adalah ternyata menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kekayaan jiwa. Tidak akan merasa kurang, tidak akan merasa tidak cukup, tapi merasa cukup. Tapi ingat Bapak Ibu rahimakumullah, qanaah ini sifatnya aktif positif, bukan negatif pasif, ya, gitu. Jadi qanaah ini maknanya adalah positif, aktif. Saat ini kita mensyukuri nikmat yang ada, qanaah, merasa cukup. Tapi bukan berarti kemudian kita dilarang dan memilih untuk stop, untuk memiliki atau melakukan hal-hal yang lebih baik, untuk melakukan peningkatan-peningkatan. Andaikan jamaah ikhlas salah memahami konsep qanaah, cigana masjid dia mau kabangun. Ya, saya ulangi ini ya. Kalau jamaah ikhlas salah memahami konsep qanaah, cigana masjid dia mau kabangun. Pas ayah usul masjid orang renov, qanaah tuh gitu kan, udah salah itu, salah gitu. Jadi qanaah itu dia aktif positif. Kalau ada orang yang dia secara penghasilan masih di bawah 1 juta, dia qanaah terhadap takdir saat itu, qanaah menerima, alhamdulillah. Tapi kalau dia berpikir mencari cara bagaimana menaikkan income saya karena tanggung jawab semakin besar, itu positif dan diperbolehkan, silakan. Jadi qanaah itu bukan pasif dan bermakna negatif, tapi dia positif. Jadi ada disyukuri dengan merasa cukup, gitu. Kayak gini Pak tadi nih, konteks buka bersama itu kan tadi dikasih paha tuh, menerima. Atau yang tadi jangjang itu ya, menerima. Boleh nggak dia minta kepada panitia, misalkan mengatakan mau minta minumnya, mau minta ininya, ya silahkan, gitu kan. Cuman pas bab tadi dia dikasih gitu, enggak dikasih itu, dia mesti
menerima dulu dengan qanaah gitu. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, barang siapa yang kedua matanya memandang kekayaan orang lain, membanding-bandingkan, maka dia akan selalu berduka cita. Jadi barang siapa yang matanya selalu tertuju memandang kepada rezeki orang lain dan kemudian membanding-bandingkannya, maka dia akan selalu berduka cita. Karena tentu dia akan menemukan satu fakta bahwa nasib dia berbeda dengan orang lain. Bahkan ada sebuah kalimat hikmah mengatakan, ketika kita sudah mulai membandingkan rezeki kita dengan orang lain, maka di sanalah awal kita kufur nikmat. Pasti tidak akan merasa bersyukur. Makanya dalam konteks keduniaan Nabi udah ngasih ajaran tuh, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang rendah di bawah kamu, yang dia kurang beruntung dari kamu. Jangan lihat kepada orang yang lebih atas daripada kamu, karena cara pandang seperti itu membuat kamu jadi lebih menghargai, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tapi Pak, kalau begitu kan kita nggak maju-maju dong hidupnya. Kita mesti bergaul sama orang-orang yang di atas, yang top level. Saya katakan ini ajaran Nabi, ajaran yang benar. Ini bukan larangan tentang bergaul dengan siapa, bukan. Kita boleh bergaul dengan orang yang kaya, boleh bergaul dengan orang yang lebih hebat daripada kita, boleh. Tapi kita jangan membandingkan. Kita hanya diperintahkan mengambil spiritnya, belajar dari dia, kenapa dia bisa seperti itu. Kalau dibanding-bandingkan, wah, kita akan kufur nikmat. Yang menarik adalah, boleh nggak dalam pengamalan hadis itu dibawa kepada konteks ibadah, urusan agama. Jadi dalam urusan agama, lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Boleh nggak hadis itu dibawa kepada konteks ibadah? Ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam urusan ibadah agama, lihat kepada yang atas, yang lebih hebat daripada kita, jangan kepada yang lebih rendah. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Nah, kita lihat di lapangan Pak Bu, ketika dalam masalah ibadah agama kita lihat kepada yang di atas, apa respon yang kita dapatkan? Apa efek yang kita dapatkan? Ada yang tambah semangat, ada yang jadi semakin produktif ibadahnya, tapi ada juga yang jadi tidak merasa bersyukur dengan pencapaian ibadah selama ini. Jadi ada negatifnya juga, gitu kan? Jadi merasa, aku ini siapa kan? Bahkan jadi berpikir negatif. Andaikan dulu aku pesantren, andaikan dulu aku kuliah. Jadi gitu. Kenapa aku dilahirkan tumbuh di keluarga yang tidak islami? Jadi dia tidak mensyukuri nikmat ibadah sampai hari ini. Jadi ada plus minusnya. Tapi saya belum menemukan hadis tentang dalam urusan agama lihat kepada yang atas, kecuali kata-kata ulama dalam urusan ibadah agama lihat kepada yang lebih tinggi. Tapi kan tadi ada juga efek negatif. Orang ketika melihat dalam urusan agama kepada yang di atas, dia jadi merasa insecure, kemudian jadi berpikirnya itu jadi kurang pede. Sampai tadi, andaikan aku dulu di pesantren, andaikan dulu aku jadi muslim sejak lahir, jadi merasa menyesali. Kata Gus Baha, dia bilang begini, syukuri engkau bisa sujud, bisa ruku, walaupun mungkin belum sempurna, mungkin engkau belum konsisten untuk bisa berjamaah, syukuri dulu, itu nikmat yang agung. Seakan-akan itu kalimat itu adalah pencapaian kamu walaupun rendah, syukuri, jangan dibandingin sama mereka yang memang dari keluarganya udah bagus, udah soleh, dari kalangan kiai keluarganya, gitu ya. Tapi kalau melihat kepada yang lebih bawah, kita takutnya jadi stagnan. Contoh, ayo, kenapa kamu ke masjidnya suka telat? Mending saya daripada ada yang belum sholat. Nah jadi gitu, jadi merasa ada di zona nyaman itu, ya alhamdulillah bisa masbuk juga daripada orang lain belum bisa ke masjid. Nah menurut saya sih lebih baik kita keluar dari kontroversi itu, kita fokus kepada ayat fastabiqul khairat, ya, bersegeralah dalam kebaikan. Ada yang mengartikan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah,
Tadi ridho ini diawali oleh husnuzon, kita jadi bisa ridho, dan nanti outputnya, hasilnya adalah kita menjadi orang yang qanaah. Dan qanaah ini artinya aktif, positif. Kita diperbolehkan untuk terus melakukan perbaikan, perubahan, pencapaian yang lebih tinggi, yang lebih baik. Tentu dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh. Seperti itu. Tentu kalau bagi orang yang sedang nasibnya tidak baik, kurang baik, menurut saya dia wajib berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Nah, bagi yang sudah mapan, menurut saya dia walaupun sifat dunia pasti menggoda dia untuk terus membuat pundi-pundi ini semakin besar. Ingat kata Nabi, manusia itu tidak pernah puas. Udah punya satu lembah, ingin dapat lembah yang kedua. Sampai kematianlah yang membuat dia berhenti bermimpi itu, berangan-angan itu. Nah, tentu bagi orang-orang yang mapan, Allah berikan karunia, harusnya fokus dia adalah bukan soal tentang mencari lagi, tapi bagaimana mendistribusikan. Nah, oke, sekarang saya ajarkan doanya. Doanya ini termasuk doa yang maksurat, ya. Doanya agak panjang, tapi nanti kita bisa potong bagian yang sesuai dengan tema kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut kepadamu, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Nah, ini tentang qanaah nih. Dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Kita fokuskan kepada wa min nafsin la tashba. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau menghafal dari awal itu afdol. Ya, ayo ikuti. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Nah, kita potong khusus kepada doa tentang qanaah. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Nah, aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Jadi maunya itu selalu memiliki. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang tidak puas itu adalah selalu ganti-ganti. Awas nih. Ganti-ganti handphone, ganti-ganti kendaraan. Kecuali istri mungkin ya masih takut ya. Gitu. Oh, pokoknya tidak puas itu, ganti-ganti. Terus kabitaan. Nah, ini orang ciri orang yang enggak, karena tuh kabitaan tuh. Jadi mata itu mata kabitaan. Padahal nggak diperlukan itu. Jalan-jalan, lihat ini kabita, beli, udah dibeli, dipakai, gitu kan? Jalan-jalan ini kemana deh? Kabitaan gitu. Ini orang yang tidak qanaah. Sampai saya ingat cerita seorang teman, saya bersyukur kepada Allah karena sudah hilang rasa kabita dalam diri saya. Dia itu ceritanya jalan-jalan ke Turki. Di sana itu katanya banyak barang-barang yang sebetulnya kalau pakai nafsu itu pikabitan. Tapi saya bersyukur kepada Allah, rasa kabita saya udah hilang gitu. Ya. Karena andaikan itu diikuti, udah tuh. Oh, marema itu bisa belanja apa ini apa itu, tapi hilang. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah yang rasa kabita itu udah hilang gitu. Ya, udah hilang. Dan berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Tetangga rumahnya direnov panas gitu kan, tetangga beli kendaraan baru panas gitu. Jadi wah, pokoknya mual tenang deh ya, mual tenang. Jadi bersyukurlah orang yang hatinya qanaah. Semoga Allah ngasih kita husnudzon, ridho, dan qanaah. Dan ini perlu proses belajar, berlatih. Orang yang sudah qanaah dulunya kadang tidak qanaah, rakus, toma, kabitaan. Orang yang sabar awalnya tidak sabaran. Orang yang ikhlas awalnya suka pamer, suka ria. Orang yang tenang awalnya temperamen. Seperti itulah proses pembelajaran. Jadi yang namanya akhlak itu adalah proses belajarnya seumur hidup.
ya. Tapi kalau teori konsepnya kita pelajari satu pertemuan, dua pertemuan. Nah, tinggal terus diperbaharui. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal, pertanyaan tentang husnuzon sama qanaah, atau yang mau berbagi pengalaman tentang jang-jang tadi atau apalah gitu? Pertanyaan Pak Ustadz. Oh ada, bangga. Dari saya. Oh. Tadi kalau lihat mendengar hikayat yang gerombolan gitu ya. Iya. Itu kan dia berprasangka baik gitu. Iya. Tapi kalau gimana kalau kita sudah tahu bahwa orang yang datang itu memang kelakuannya tidak baik sehingga kita seudon gitu. Misalnya gitu ya, dia tahu bahwa kelakuannya itu dia kalau pinjem motor kemana gitu ya, dipakai apa-apa gitu ya, kita tolak, kita seudon di awal gitu dengan orang yang memang benar-benar dia sudah tahu lah, orang-orang juga berbuat tidak baik. Terima kasih. Ya, hatur nuhun. Kalau kita lihat konteks kisah yang tadi, si bapak itu tidak tahu kan siapa mereka. Si bapak itu hanya mengandalkan informasi pengakuan mereka bahwa kami adalah pengawal kerajaan yang sedang mengejar gerombolan, padahal mereka ke gerombolannya. Nah, adapun yang konteks tadi ini berbeda. Kepada orang yang jelas-jelas dia tidak baik perilakunya, jahat atau punya mental yang tidak bagus, datang kepada kita minta bantuan misalkan, maka ada kaidah idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, yang lembut. Artinya di sana kita lebih memilih untuk tidak memberikan bantuan itu, menolak proposalnya itu dengan cara yang baik. Ingat, tidak setiap ada orang yang meminta kita memberi. Bahkan termasuk pengemis yang datang kepada kita, sa'il, itu kita tidak wajib memberikannya. Kita boleh menolak tidak memberikannya. Tapi ingat kaidahnya, wa ammasaila fala tanhar. Kita boleh menolaknya tapi jangan dengan cara yang kasar, dibentak-bentak. Tapi tolak dengan cara yang baik, yang lembut, yang baik-baik. Seperti itu. Ya misalkan kalimat ya punten gitu, itu. Dan kita nggak usah terlalu baper gimana nanti mungkin dia sakit hati, dia kecewa. Udah, biarin aja. Makanya kadang kita juga perlu bersikap tegaan gitu ya. Tegaan gitu. Tapi kepada yang kasusnya kita belum kenal, belum tahu tentang siapa dia, belum tahu, maka cerita tadi menarik untuk kita jadikan sebagai inspirasi. Artinya kita benar-benar berpikir positif seperti itu. Justru kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang sudah jelas-jelas dia berbuat jahat dan akan menggunakan hartanya itu buat jahat, itu kita sama dengan memfasilitasi kejahatan. Nah gitu ya. Nah tinggal memang kalau di zaman sekarang ini kan kadang-kadang contoh nih, saya pernah baca berita ada cucu minta ke neneknya uang, nggak banyak, sekian ribu untuk beli rokok ya, kemudian neneknya nolak, langsung itu ya sikapnya itu reaktif, langsung nyiksa neneknya. Oh, jadi ada hal-hal yang kita jadi berpikir kalau tidak dikasih takut ada madarat yang lebih gede. Sok bapak ibu suatu saat dipala ku preman ya gitu, dikirkeun ku pesota duit HP. Ini kan pernah kita bahas ya. Saya dipalak dengan pisau, kemudian diminta dompet, handphone keluarin. Kan kita punya pilihan, pertama membela harta kita. Handphone kan harta kita, dompet di sini ada ATM, ada uang, harta kita. Kita boleh membelanya dengan cara gelut sama dia. Kalau dia terbunuh, kita nggak berdosa, gitu kan? Bahkan dia kalau mati meninggal dunia, dia masuk neraka. Tapi kan kita juga berpikirnya realistis juga. Saya tuh bisa gelut gitu kan? Justru kalau kita gelut, orang mati, harta habis. Mungkin kita jadi berpikir nggak apa-apa lah, handphone dikasih bisa dicari dari uang mah gitu kan? Yang penting nyawa selamat. Jadi ada pilihan-pilihan yang itu kadang kondisional tergantung kondisi kita. Dan di sanalah kita jadi berpikir tentang pentingnya bela diri memang. Dan katanya bela diri yang paling minimal adalah lari cepat. Gitu.
Jadi ketika ditodong itu kita tinggal cari coba kuda-kuda menipu dia, dikiranya kita mau melawan, ternyata kita adalah kuda-kuda untuk balik kanan lari dengan cepat gitu. Itu bela diri yang paling cepat. Seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Baik, hatur nuhun, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.